Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video yang ketiga tentang pembahasan latihan soal bagian yang ketiga, materi dari momentum dan impuls. Ya, ayo lebih semangat lagi ya. Walaupun dari rumah kita tetap semangat sehingga walaupun kita tidak bertemu, kita bisa mandiri di rumah. Nah, di saat seperti inilah ayo kita mulai belajar mandiri ya. Oke. Belajar yuk bersama Bu Tuti. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal seri yang ketiga, materi, momentum, dan impuls. Oke, semangat. Soal pertama, Pak Otong bermasa 50 kg naik di atas sebuah sampan yang bermasa 100 kg yang diam di atas permukaan air sungai. Jika Pak Otong melompat dengan kecepatan 5 meter per sekon ke belakang, hitung besar dan arah kecepatan sampan sesaat Pak Otong melompat. Nah, untuk lebih memudahkan, kita lihat gambar di sini ya. Sekali lagi dalam mengerjakan soal kita tidak terpancang pada lambang. Jadi tidak harus M1, M2, MA atau MB. Untuk lebih memudahkan, lambang kita sesuaikan dengan soal yang ada. Jadi contohnya misalnya soalnya di sini Pak Otong, massa kita lambangkan dengan MP ya. Di sini massa Pak Otong 50 kg MP ya. Massa sampan MS itu 100 kg. Nah, di sini karena Pak Otong dan sampan diam di atas permukaan air, berarti kecepatan Pak Otong VP itu sama dengan kecepatan sampan VS, yaitu nilainya 0 meter per sekon. Kemudian Pak Otong meloncat dengan kecepatan 5 meter per sekon. Di sini VP aksen sama dengan min 5 meter per sekon. Ya, minus berarti ke belakang. Ya. Sini untuk memudahkan memang harus kita beri rambu-rambu arah terlebih dahulu ya, sebelum mengerjakan. Selanjutnya, kita selesaikan soal ini dengan hukum kekekalan momentum, yaitu bahwa jumlah momentum sebelum Pak Otong melompat itu sama dengan jumlah momentum setelah Pak Otong meloncat. Nah, di sini jumlah momentum sebelum melompat itu terdiri dari momentum Pak Otong dan momentum sampan ya. Karena kecepatannya sama 0, maka di sini nilainya 0. Kemudian setelah melompat di sini MP kali VP aksen plus MS kali VS aksen. Nah, massa Pak Otong 50, kecepatan melompat itu min 5 ditambah dengan massa sampan itu 100 kali VS aksen. Nah, di sini 50 dikalikan min 5 itu min 250, pindah ruas menjadi 250 ya. Sama dengan 100 kali VS aksen. Sehingga VS aksen itu sama dengan 250 dibagi 100. Nilainya 2,5 meter per sekon. Nah, tanda negatif menunjukkan arahnya ke depan. Nah, secara logika kita bisa melihat gini, pada saat sampan dan Pak Otong mula-mula diam, tiba-tiba Pak Otong meloncat ke belakang, maka otomatis sampan itu akan bergerak berlawanan arah dengan Pak Otong ya, arahnya ke depan. Oke, semangat. Nomor 2. Ya, di sini contoh yang berbeda adalah senapan ya. Kita tampilkan gambarnya dulu supaya kita bisa membayangkan ya. Fisika itu is real, itu adalah fisik ya. Oke, sebuah senapan bermasa 4 kg digunakan untuk menembakkan peluru bermasa 0,05 kg dengan kecepatan 200 meter per sekon.
Hitunglah besar dan arah kecepatan senapan mendorong bahu penembak. Oke. Ya. Sekali lagi, pertama kali kita adalah tentukan dulu lambang arah ya. Kalau ke depan kita beri lambang nanti positif, kalau ke belakang itu negatif. Oke. Ya. Lanjut. Di sini yang diketahui massa senapan 4 kg, kemudian massa peluru 0,05 kg. Di sini mula-mula diam ya. Dia kecepatan senapan dengan kecepatan peluru di sini berarti sama dengan 0. Nah, kecepatan ditembakkannya peluru adalah 200 meter per sekon, VP aksen. Ini positif, berarti dia menembaknya ke depan ya. Yang ditanyakan adalah VS aksen, kecepatan senapan setelah menembakkan peluru atau setelah penembakan. Ya, sama dengan nomor 1, di sini berlaku hukum kekekalan momentum ya. Di sini jumlah momentum sebelum menembak 0 karena penembak dan senapan dan peluru itu diam ya. Kemudian setelah penembakan di sini momentumnya MS kali VS aksen plus MP kali VP aksen. Di sini massa senapan 4 kg kali VS aksen ditambah massa peluru 0,05, kecepatan peluru 200. Sehingga kita lihat VS aksen itu sama dengan ya, ini dikalikan nilainya adalah 10 ya. 10 pindah ruas menjadi min 10, kemudian dibagi 4. Sehingga VS aksennya sama dengan min 2,5 meter per sekon. Nah, ingatkan, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah senapan mendorong penembak itu arahnya adalah ke belakang. Oke, semangat, baik ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Selalu kita biar bisa membayangkan, kita gambarkan ya. Dua buah benda. Benda satu itu bermassa 10 kg dan benda 2 bermassa 5 kg. Bergerak pada satu garis lurus saling mendekati. Nah, ini seperti pada gambar ya. Kemudian kedua benda bertumbukan lenting sempurna. Ya. Di sini kecepatan benda 2 setelah tumbukan itu ke kanan dengan laju 1 meter per sekon. Nah, tentukan besar dan arah kecepatan V1 setelah tumbukan. Ya, kita langsung tampilkan semua. Selalu pertama itu adalah kita tampilkan aturan arahnya. Kita beri kalau ke kanan positif, ke kiri itu negatif. Oke, yang diketahui M1 10 kg, M2 5 kg. V1 itu bergerak ke arah kanan 6 meter per sekon. Kemudian V2 ke kiri min 8 meter per sekon. Nah, kecepatan setelah tumbukan ternyata V2 ini berbalik arah ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan V1 aksen. Oke, kembali kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Di sini jumlah momentum sebelum tumbukan M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Kita masukkan datanya, M1 itu 10, V1 6, plus M2 5, kemudian V2-nya min 8. Sehingga ini 60, kemudian ini min 40. Setelah tumbukan, ini 10 kali V1 aksen plus 5 kali 1.
Sehingga menjadi di sini adalah 60 kurangi 40 itu 20, 5 pindah ruas menjadi min 5, sehingga di sisi sini adalah 20 dikurangi 5 itu 15. Sama dengan 10 kali V1 aksen. Sehingga V1 aksen itu sama dengan 15 dibagi 10, 1,5 meter per sekon. Nah, karena positif berarti arahnya ke kanan. Oke, ke kanan tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Ya. Semangat. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Ini soal mengenai bom, ya. Bom bermasa 400 gram, diam, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian. Bagian pertama bermasa 300 gram dan bagian lain 100 gram. Apabila kecepatan pecahan besar adalah 10 meter per sekon ke barat, tentukan besar dan arah kecepatan pecahan yang kecil. Ya, ini adalah ilustrasi gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kita tentukan video aturan yang ketiga arahnya. tentang pembahasan latihan soal bagian yang ketiga. Lihat ya. Materi dari Bom mula-mula utuh ya, Ayo diam. lebih semangat. Kemudian kita lihat aturan arahnya. Kalau ke barat itu positif, berarti kalau ke timur adalah negatif. Nah, dari sini diketahui massa bom 400 gram kita konversi menjadi 0,4 kg. Kemudian MB ini adalah massa yang besar adalah 300 gram kita konversi menjadi 0,3 kg. Massa pecahan kecil MK itu 100 gram kita konversi menjadi 0,1 kg. Nah, bom mula-mula adalah diam sehingga kecepatannya adalah 0. Diketahui kecepatan pecahan besar itu setelah peledakan adalah 10 meter per sekon ke barat, ini bukan ke kanan, ke barat ya. Oke, yang ditanyakan adalah V aksen kecil, pecahan kecil setelah peledakan. Ya, kita selesaikan soal ini sama seperti soal sebelumnya menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, kita lihat di sini momentum bom dia masih menjadi 1 dan karena V bomnya adalah 0, diam maka momentumnya juga 0. Kemudian momentum setelah peledakan MB kali VB aksen atau V aksen besar plus M kecil kali V aksen kecil. Di sini 0 sama dengan 0,3 kali 10 plus 0,1 kali V aksen kecil. Di sini 0,3 kali 10 itu adalah 3. Kemudian kita pindah ruas menjadi min 3. Kemudian kita bagi dengan 0,1 sehingga hasilnya adalah minus 30 meter per sekon. Nah, karena di sini negatif berarti arahnya ke timur. Arah kebalikan dengan pecahan yang besar. Oke, sip ya, semangat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Ya, ini agak lain. Di sini adalah soal mengenai bola yang jatuh dari ketinggian 5 meter. Ya, kita lihat ketinggian mula-mula itu H1 ya di sini 5 meter. Kita lihat ini aturan arahnya, ke atas kita buat positif ya. Kemudian yang ke bawah kita sebut dengan negatif. Oke. Ya, langsung di sini waktu bola menumbuk tanah adalah 0,1. Ya, kita lihat diketahuinya ini. Oke, massa bola adalah 1 kg. Jatuh dari ketinggian mula-mula H1, di sini 5 meter. Nah, di sini yang langsung diketahui adalah kecepatan setelah menumbuk lantai. Ya, di sini diketahui setengah kali V1. Setengah dari kecepatan saat bola menumbuk lantai ya, menumbuk tanah ya.
di sini. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar impuls pada bola. Kemudian besar gaya lantai yang bekerja pada bola. Di sini impuls atau perubahan momentum itu terjadi ketika bola ya menumbuk lantai. Di sini kecepatannya adalah V1. Kemudian setelah menumbuk dia akan terjadi pengurangan kecepatan. Nah, di sini terjadi perubahan kecepatan. Terjadinya karena ada perubahan besar dan juga perubahan arah. Oke. Di sini karena H1 diketahui, kita bisa menghitung V1 ya. Dari materi gerak jatuh bebas, maka kecepatan saat menumbuk tanah itu adalah V1 sama dengan akar 2GH1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 5 atau akar 100 ya. Akar 100 adalah 10. Tapi di sini karena V1 arahnya ke bawah, maka kita sebut dengan minus ya. Minus 10 meter per sekon. Nah, yang diketahui di sini adalah kecepatan setelah menumbuk itu V1 aksen itu setengah kali V1. Sehingga V1 aksen itu sama dengan setengah kali V1. Setengah kali 10. Sehingga nilainya 5 meter per sekon. Karena arahnya ke atas maka kita sebut dengan positif ya. Jadi 5 meter per sekon. Ya. Jawaban untuk yang A itu impuls pada bola. Kita ingat I itu sama dengan M kali V akhir dikurangi V awal. V2 min V1. Atau sama dengan kalau di sini V2-nya adalah V1 aksen ini ya. Kecepatan mula-mulanya adalah V1. Kita masukkan angkanya. Ini berarti M-nya adalah 1, kecepatan akhirnya adalah 5 dikurangi min 10. 5 tambah 10 adalah 15. Berarti ini 15 meter per sekon. Positif berarti arahnya ke atas. Jadi impuls yang terjadi pada bola ini adalah arahnya ke atas ya. Perubahan kecepatannya ke atas. Nah, di sini impuls itu terjadi disebabkan karena ada gaya dari tanah ya, atau lantai yang bekerja pada bola. Kita masukkan I sama dengan F kali delta T ya, di mana I itu adalah 15 dari sini sama dengan F, delta T-nya 0,1 sehingga F itu sama dengan 15 dibagi 0,1 besarnya adalah 150 Newton. Nilainya positif ya, dan arahnya berarti ke atas. Oke? Ya, semangat ya. Semangat. Ingat, satu kata penyemangat adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke? Gimana? Oke? Masih banyak yang bingung ya? Oke ya, nanti silahkan banyak latihan-latihannya kalian kerjakan dengan tuntunan dari video ini ya. Selalu tetap semangat, jaga kesehatan, tambah ibadahnya, oke, dan jangan lupa share, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.